Shalom sahabat. Mungkin kita pernah mendengar sebuah berita bahwa Indonesia pernah dalam keadaan darurat karena kekerasan, entah karena kekerasan verbal, kekerasan seksual, bahkan kekerasan finansial yang terbarukan. Nah, bisa jadi kita pun mengalami hal yang sama. Kita merasa diperlakukan tidak adil. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan sahabat saya, aktivis gereja GKI Cinere. Kak Dian, boleh memperkenalkan diri? Silakan. Salam semua, saya Dian, saya aktivis Komisi Usia Lanjut GKI Cinere. Baik, bahwa ada banyak orang yang merasa diperlakukan tidak adil, ada banyak orang yang merasa mengalami sebuah kekerasan, baik itu di tempat kerja, di keluarga, mungkin bahkan juga boleh jadi di gereja. Nah, sejauh pengalaman Kak Dian sendiri, ketika Anda merasa kok saya sepertinya diperlakukan tidak adil, entah dimanapun itu, tanpa kita harus menyebutkan orang atau lokasi dan sebagainya, mungkin para sahabat yang di rumah kepingin tahu bagaimana sebagai anak Tuhan Kak Dian menyikapi hal tersebut. Tanggapan saya mengenai ketidakadilan, seandainya saya menerima hal seperti itu, saya introspeksi diri dulu. Apa yang menyebabkan ketidakadilan itu? Banyak hal. Tapi yang pasti utama kecemburuan atau ketidaksukaan seseorang terhadap seorang itu mempengaruhi luar biasa ketidakadilan. Jadi dengan introspeksi diri, terus kita juga menahan diri kita untuk tidak bercerita ke orang lain ya dengan masalah yang kita hadapi, ketidakadilan itu seperti itu. Tapi kita berdoa sama Tuhan, apa ya yang Tuhan mau berikan ke kita dengan adanya masalah ketidakadilan itu, dan Tuhan mau kita lebih peka lagi gitu. Jadi lebih dengan seseorang itu atau dengan komunitas kita juga harus mempelajari sifat mereka itu seperti apa. Jadi kita juga bisa diterima di dalam komunitas atau pribadi lepas pribadi. Seperti itu, Pendeta Guntur. Baik, jadi yang saya tangkap adalah yang paling pertama introspeksi, melihat ke dalam gitu ya, Dian ya. Kalau belum ketemu, lalu kita bicara dengan Tuhan tanpa terburu-buru menyelesaikan persoalan itu sendiri, berkonsultasi dengan Tuhan baik ya. Mungkin bisa ditambahkan juga, kan kita ini anak Tuhan, yang paling mengemuka adalah hidup dalam kasih, belas kasihan, dan pengampunan. Nah, bicara tentang pengampunan, apakah semudah membalik tangan atau bagaimana? Kalau itu lalu menjadi panggilan kita tidak hanya introspeksi, kita tidak hanya berdoa, tapi kita juga harus mengampuni. Kalau Kak Dian sendiri dalam pengalaman yang tadi bagaimana? Nah, memaafkan itu sebenarnya susah ya, Pendeta Guntur. Tapi kalau saya pribadi, saya berusaha bagaimana, karena kita otomatis pasti setiap anytime kita pasti butuh dengan orang tersebut yang misalnya tidak adil memperlakukan kita ya, atau tidak suka dengan kita, tapi kita berusaha untuk memaafkan atau menerima kondisinya seperti itu. Jadi berusaha untuk membuka hati, berlapang dada untuk menerima perlakuan tersebut. Walaupun kita menerima itu bukan kita menyerah ya, bukan kita mengalah, tetapi kita memaafkan itu juga suatu teguran untuk seseorang atau yang lain, bahwa oh ternyata kita perlakukan dia seperti ini, dia menyingkapinya dengan positif. Seperti itu sih, Pendeta Guntur. Saya cukup memahami, menarik dengan keterbukaan diri, karena bisa jadi kita menganggap orang itu sulit, orang itu juga merasa kita ini
orang yang sulit juga. Itu sih pemahaman saya. Tapi mari kita padankan dengan firman Tuhan. Dari Kolose 3, 12 dan 13, firman Tuhan berkata begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, menarik bahwa yang pertama kita dipilih oleh Tuhan, berarti kita juga dikasihi. Lalu karena kita dikasihi, kita dikuduskan. Bagaimana kita bisa hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak berkemurahan tadi ya, yang Kak Dian bilang, kalau kita tidak sabar, lalu kalau tidak kita membuka diri, hidup dalam kasih. Nah, apalagi ketika konflik itu terjadi sesama saudara seiman, itu kan tidak baik. Apalagi kalau konflik itu terjadi di gereja. Menarik sih menurut saya bahwa dalam sebuah komunitas pasti ada slack, pasti ada gesekan yang tidak terelakkan. Nah, satu lagi mungkin boleh. Tadi sudah diungkapkan, saya pasti akan membuka diri, orang itu juga akan membuka diri dengan saya. Nah, kalau boleh tahu juga para sahabat yang di rumah, bagaimana upaya-upaya yang diperjuangkan oleh Kak Dian dengan pergumulan yang tidak mudah, tentang kesabaran, tentang mengampuni orang lain. Itu sebenarnya pergumulannya berat sekali ya Pendeta Guntur. Bahkan saya pun juga mengalami hal seperti itu. Sampai nggak bisa tidur loh Pendeta Guntur. Karena buat saya itu bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi berusaha, oh iya Tuhan, mungkin ini teguran yang kau berikan kepada saya, berarti saya harus mengambil ada hikmahnya di dalam setiap kejadian tersebut. Berarti saya harus lebih lagi waspada, lebih lagi hati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan atau bentuk pelayanan yang diberikan. Seperti itu. Terus saya berusaha untuk tetap tenang. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, karena di situ di situ keimanan kita diuji. Seperti itu Pendeta Guntur. Pokoknya kita yakin Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Baik, Tuhan pasti memberikan jalannya. Jadi artinya anytime orang itu berubah ya. Kalau sahabat di rumah melihat recording rekaman kita, mereka bisa juga untuk post kita, lalu mereka lihat entah senang dengan saya atau Kak Dian, atau jengkel, benci, ya mereka post, lihat wajah kita gitu ya, lalu ya, mereka maki-maki kita, itu terjadi. Barangkali itu bisa terjadi. Artinya gini, bicara mengenai progres pengampunan, bicara mengenai belas kasih, kita tidak boleh melihat seseorang itu hanya seperti foto, gambar yang tidak bergerak. Tapi kita harus yakin seperti yang Kak Dian tadi ungkapkan, saya bisa berubah kok. Orang itu yang berhadapan dengan kita juga bisa berubah. Maka kembali lagi firman Tuhan muaranya adalah ke sana. Bagaimana kita menghayati sebagai orang-orang yang dipilih, dikasihi, dikuduskan. Kalau kita merasa tiga hal ini ada pada kita, dipilih, dikasihi, lalu dikuduskan, tentu kita tidak mau mencemari hidup kita yang seharusnya kudus itu. Maka yang terakhir nyatanya adalah setiap orang pasti berubah. Kita berubah. Nah, ketika kita ada dalam sebuah konflik, yang utama adalah mari kita sama-sama berjuang untuk mengikis keberdosaan itu, untuk mengikis segala potensi konflik
Dan biarlah sebagai orang yang dipilih, dikasih, dikuduskan, kita memilih bukan drakor, Yes. tapi damai. Ada 2D ya, drakor atau damai sejahtera. Yang kita pilih damai Damai sejahtera. sejahtera. Oke, kita boleh berikan salam pada sahabat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.